kami dari kelompok 1 ingin menginformasikan sejarah singkat perumusan Pancasila. Bagimu negeri, jiwa raga Halo calon generasi penerus bangsa, tahukah kalian sebelum Indonesia merdeka terdapat sebuah fondasi yang diletakkan di negara kita. Mari kita mengenang momen penting yang bersejarah dalam sidang pertama BPU PKI. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, para tokoh pendiri bangsa dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI. Disinilah gagasan-gagasan berundian mengenai dasar negara mulai dicetuskan. Bayangkan pemikir hebat seperti Master Muhammad Yamin, Profesor Dr. Andes Soebomo dan Insinyur Soekarno saling beradu argumen untuk menyumbangkan pemikiran hebat mereka untuk arah masa depan Indonesia. Mereka tidak hanya membahas tentang kemerdekaan Indonesia, tetapi juga membahas tentang nilai-nilai luhur yang akan menopang bangsa Indonesia ini selamanya. Disinilah lahirnya Pancasila oleh pemikir-pemikir hebat. Maka dari itu, dalam sidang pertama BPU PKI pada tanggal 1 Juli dalam pidato Insinyur Soekarno dikenal sebagai lahirnya Pancasila, yaitu 5 dasar negara bangsa Indonesia. The Pancasila. Pancasila. Pancasila means principle. The Pancasila. The 5 guiding principles of our national life. Penasaran bagaimana ide-ide ini berkembang? Ikuti perjalanan sejarah Pancasila berikutnya. Luar biasa ya setelah sidang pertama BPU PKI. Nah, sekarang kita akan melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu sidang kedua BPU PKI. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, BPU PKI kembali bersidang. Di sini fokusnya adalah untuk mengerucut perumusan rancangan Undang-Undang Dasar dan pembentukan panitia-panitia kecil. Disinilah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter lahir, sebuah dokumen yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita. Piagam Jakarta ini merupakan sebuah kompromi yang luar biasa yang menunjukkan semangat persatuan dan musyawarah para pendiri bangsa. Mereka bekerja keras siang, malam untuk menentukan setiap kata dalam Undang-Undang Dasar. Dia menunjukkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan hanya sekedar rapat, tetapi untuk menentukan arah masa depan dalam sebuah negara. Nah, bagaimanakah Piagam Jakarta ini disempurnakan? Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusannya? Nah, selanjutnya kita akan membahas Panitia 9 di segmen berikutnya. Dari sidang kedua BPU PKI muncul sebuah tim kecil dengan tugas besar, yaitu Panitia 9. Siapa mereka dan apa peran fatal mereka dalam sejarah Pancasila? Mereka inilah yang berhasil menyusun Piagam Jakarta, sebuah dokumen yang sangat penting. Meskipun ada perdebatan sedikit, terutama mengetahui tujuan kata di dalamnya, semangat persatuan dan kesatuan bangsa demi prioritas bangsa. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan dapat disatukan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini adalah bukti nyata musyawarah mufakat. Keputusan Panitia 9 sangat fundamental. Apakah Piagam Jakarta menerima begitu saja? Apa yang terjadi? Simak terus perjalanan sejarah kita. Sejarah tak terduga seringkali menjadi penentu. Setelah perumusan dasar negara, takdir membawa Indonesia menuju titik balik yang sangat menentukan, yaitu peristiwa bom atom Hiroshima dan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dua kota Nippon, Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak oleh bom atom. Peristiwa ini sangat mengguncang dunia dan memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat pada sekutu di tanggal 15 Agustus 1945. Momen ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang merupakan kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Para pemuda Indonesia
Soekarno mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Peristiwa Raja Sento menjadi perselisihan betapa pentingnya situasi pada saat itu, dan pada akhirnya di tanggal 17 Agustus 1900 Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta, suara IR Soekarno kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen ini merupakan puncak dari perjuangan Indonesia. Apakah setelah proklamasi semuanya telah selesai? Tentu tidak, masih ada satu tahapan yang sangat penting yang harus kita lakukan. Mari kita simak. Proses terakhir dalam perumusan Pancasila ialah sidang PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI melakukan 4 kali sidang, di mana hasilnya ialah Sidang pertama PPKI dilaksanakan sehari setelah proklamasi, yaitu di tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dalam sidang ini, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi negara, dan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, Bapak Insinyur Soekarno juga terpilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta terpilih sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Sidang kedua PPKI dilaksanakan 1 hari setelah sidang pertamanya, yaitu di tanggal 19 Agustus 1945. Nah, dalam sidang ini membahas tentang pembentukan pemerintahan dan wilayah di Indonesia, yang dimana hasil dari sidang ini PPKI menetapkan pembentukan 12 kementerian, yaitu dan 8 provinsi pertama di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Sidang ketiga PPKI dilaksanakan sehari setelah sidang keduanya, yaitu di tanggal 20 Agustus 1945. Nah, dalam sidang ini membahas tentang Lembaga Perwakilan Rakyat, yang dimana hasilnya adalah dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP, yang berfungsi sebagai parlemen sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Sidang keempat PPKI dilaksanakan 2 hari setelah sidang ketiganya, yaitu di tanggal 22 Agustus 1945. Nah, sidang keempat atau sidang terakhir PPKI menjadi langkah penting dalam bidang pertahanan dan politik, di mana dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selain itu, dibentuk juga Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan berbagai organisasi rakyat untuk memperkuat perjuangan bangsa ini. Saya Fauzia sebagai sutradara. Saya Sri Nurlaila sebagai sutradara. Nama saya Siti Nur Hafsah.